untuk kembali ke Jakarta? Eh, Sebenarnya banyak teman-teman yang kasih masukan ya. Salah satunya Kenan kasih masukan, terus ada beberapa teman-teman saya kasih masukan. Awalnya sebenarnya pengennya ada di sebuah festival saya, cuman saya pikir-pikir ngobrol banyak sama Avenged, kayaknya lebih bagus kalau kita bikin konser tunggalnya yang spektakuler, karena waktu dia main di Amerika Selatan itu show-nya benar-benar luar biasa. Kurang lebih sekitar, kalau nggak salah 80.000 orang yang datang nonton show dia di Meksiko. Dan saya rasa mestinya Indonesia sebagai fanbase nomor satunya bisa lebih dari itu. Makanya kita bawa kembali si Avenged Sevenfold. Oke, kebetulan juga hari ini hadir tuh Bang ya, fanbase-nya dari Avenged Sevenfold hari ini dari Devdet Indonesia sudah hadir dan juga memeriahkan Crashcon kita hari ini ya. Oke, Bang Rafael, aku juga penasaran nih, kita semua penasaran gimana sih dan bisa nggak ceritain waktu kontakan sama Avenged Sevenfold ini sampai akhirnya mereka itu willing to come to Indonesia? Sebenarnya mereka yang mau ke Indonesia. Oke. Iya, dari sekitar tahun yang lalu. Terus saya masih diem-diem aja. Terus ya akhirnya ya benar kayak tadi saya ngomong, di circle saya sebenarnya pada bilang, bro datengin Avenged dong bro, datengin Avenged bro. Oke. Akhirnya ya udah kita datengin. Kita langsung Ya. iyain aja, gas aja gitu ya. Ya dapat schedule-nya ya kita iyain aja. Oke, lanjut juga mungkin dari beberapa circle Bang Rafael nih, gitu ya, termasuk juga ada beberapa anak di sini yang notabene itu latar belakangnya memang pecinta musik rock banget ya Bro ya. Oke, boleh nggak sih diceritain mungkin seputar kayak waktu Bro Kenneth ini tuh pernah ngobrol-ngobrol sama teman-teman ataupun circle pecinta musik rock, gimana sih proses kolaborasi yang terbangun antara Bro Kenneth dan juga Rafael Entertainment sampai akhirnya konser Avenged Sevenfold ini tuh bisa terwujud di Jakarta? Ya, makasih Mbak. Intinya acara ini bisa terlaksana kan memang dasarnya kita menyerap aspirasi dari teman-teman pecinta musik rock. Terus ada permintaan, ayo dong Avenged Sevenfold kalau bisa undang dong Mbak ke Jakarta. Nah kebetulan saya dengan Rafael kan teman baik, dan saya melihat Rafael Entertainment ini kan memang secara track record ini kan sangat mumpuni lah dalam menjadi promotor musik skala internasional. Jadi saya minta dari Rafael untuk kalau bisa membawa Avenged Sevenfold ke Indonesia. Cuman saya ada syarat. Saya minta, saya maunya bikinnya di JIS. Karena saya mau JIS ini, Jakarta International Stadium ini bisa go public. Selama ini kan hanya GBK, saya maunya JIS. Terus kemudian juga ini kan proses raisan, Mbak. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan juga. Akhirnya ya adalah event ini gitu bisa terlaksana. Alhamdulillah puji Tuhan. Luar biasa ya, boleh minta tepuk tangannya teman-teman semuanya. Oke. Dan juga mungkin Bro Kenneth sekali lagi dong, aku juga penasaran kan Bro Kenneth ini sering banget ngobrol-ngobrol sama pecinta musik rock dengan circle-circlemu itu ya kan, termasuk juga beberapa orang mungkin kayak ayo datangin Avenged Sevenfold nih. Kira-kira insight-insight dari teman-teman pecinta musik rock ataupun anak-anak muda yang high demand banget tentang Avenged Sevenfold ini tuh seperti apa sih? Jadi saya secara pribadi melihat teman-teman pecinta musik rock ini kan tidak bisa disepelekan ya. Mereka adalah sebuah komunitas yang harus kita perhatikan gitu. Karena memang secara insight baik sekali, tinggi sekali, dan kalau kita bicara musik ini kan sesuatu yang universal. Jadi tidak ada kekhususan, jadi semua bisa menerima. Jadi saya melihat kesempatan ini juga gitu. Saya ingin supaya bisa menjadi jembatan terkait apa yang menjadi keinginan teman-teman para pecinta musik,
supaya apa yang menjadi impian mereka, apa yang menjadi harapan mereka bisa terakomodir, Pak. Ini seperti itu. Oke, dan pada akhirnya terwujudlah mimpi itu ya. Oke, tadi juga sempat ke-mention ya bahwa Avenged Sevenfold Live in Jakarta ini akan ada di Jakarta International Stadium ya. Boleh perkenalan dulu, ini ada Ibu Siska ya? Bu Sinta, Pak. Oh, Bu Sinta, oh ya oke. Ada Bu Sinta dan juga Pak Adi, selamat datang ya. Boleh kita ngobrol-ngobrol nih seputar venue-nya gitu ya, Pak Adi, Bu Sinta, gitu boleh diceritakan terlebih dahulu nggak sih gimana kira-kira kesiapan JIS untuk konser berskala internasional seperti ini? Boleh diceritain dulu. Ya, selamat pagi semua. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami di JIS itu merasa sangat berterima kasih kepada Rafael, kepada Pak Ken, yang sekarang bicara kota global ya. JIS itu dari Bruno Mars, Ed Sheeran segala macam sudah tampil gitu loh di dunia. Nah sekarang beliau-beliau ini berdua menguatkan lagi. Jadi visi misinya Pak Gup untuk menjadi kota bagian dari kota global perlahan itu mulai kelihatan sangat nyata. Terima kasih Bapak-Bapak, kita sudah diberikan kesempatan, kehormatan bagi kami. Kalau ditanya bagaimana kondisi kita saat ini, kita akan siap. Apalagi dalam waktu dekat, 2 tahun itu pendek, kita akan masuk ke 500 tahun kota Jakarta. JIS terus berbenah, JIS terus berusaha meyakinkan siapapun di Asia Tenggara, di dunia bahwa Jakarta juga adalah bagian dari mereka. Itu pertama. Kedua, Indonesia, Jakarta itu adalah pasar besar buat mereka. Kemarin kita di Jakpro telah berhasil menyelenggarakan Formula E. Itu adalah bagian-bagian dari fundamen sebuah kota global. Nah, dalam konteks musikalitas, universalitas musik ini kita sudah yang pop sudah, sekarang rock. Harapan kita nanti ke depan Bapak-bapak ini akan terus mendukung kita menjadikan JIS bagian dari stadium internasional yang diperhitungkan. Dengan 82.000 itu kita setara sebenarnya dengan stadium-stadium internasional yang lain. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, Pak. Oke, baik. Ada yang mau dilanjut, ada yang mau ditambahkan? Iya. Bu Sinta, silakan Ibu, Terima cantik kasih. sekali pagi ini ya, segar banget ya. Terima kasih Bang Kena, Bang Rafael, Pak Adi. Saya senang sekali sebenarnya. Jadi untuk JIS sendiri, JIS ini harus siap untuk berbagai macam kegiatan, terutama untuk kegiatan sport dan non-sport. Apalagi tadi Pak Adi sudah mention bahwa kita harus siap untuk menuju ke Jakarta Global City. Senang sekali waktu pertama kali Bang Rafael dan Bang Kenneth telepon dan tahu bahwa membawa ada band rock yang selama ini juga saya cukup dengerin juga gitu untuk main di JIS. Dan ini untuk mendukung kegiatan Jakarta Global City dan menuju 500 tahun Jakarta, tentunya ini bersinergi banget dengan Jakpro. Jadi kami sangat berterima kasih bisa berkontribusi untuk mewujudkan sebuah kegiatan berskala internasional di Jakarta International Stadium. Kami tim dari Jakarta International Stadium siap untuk mendukung semua kegiatan, apalagi berskala internasional untuk menuju ke program pemerintah juga tentunya ke Global City dan juga menyambut ulang tahun Jakarta 500. Jakarta International Stadium siap untuk memberikan kontribusi terbaik untuk mendukung semua programnya termasuk konser Avenged Sevenfold ini. Oke, luar biasa, boleh minta tepuk tangannya saya lagi teman-teman ya. Baik, kita lanjut lagi balik ke Bang Rafael ya. Bang, kalau dari Bang Rafael sendiri itu kenapa sih untuk konser kali ini memilih JIS sebagai tempatnya? Dan juga kenapa Avenged Sevenfold ini merupakan konser skala stadion? Sebenarnya kenapa milihnya JIS, kita udah tahu lah venue yang paling proper itu untuk stadium yang paling proper di Indonesia. Bahkan
untuk sekarang bisa leading di Asia lah, salah satunya di JIS. Pertama kali saya tahu JIS proper benar-benar pada saat saya datang pertama kali, waktu itu diajak Kenneth main bola sebenarnya ke sana sama Muse. Oh, oke. Jadi kita main bola sama Muse di JIS, ternyata bagus banget ini venue ya. Biasanya kan kita selalu di Ancol kan ya, sampai mungkin pernah dibilang kita kontrak mati sama Ancol. Ya walaupun Jakpro sama Ancol itu masih abang adek lah ya ceritanya kan ya. Ya, jadi kita sekarang mulai coba ke JIS dan kita pengen kasih deliver sesuatu yang beda buat Deadbat juga, buat fans-fansnya Avenged Sevenfold di Indonesia. Kalau yang lalu kan 2024 waktu itu kan dia mainnya di Stadion Madia tuh, stadionnya ya kita bisa tahu lah stadionnya bukan stadion yang proper menurut saya. Makanya kita mau kasih deliver, oh ini ada JIS dan ini stadionnya proper dan ini kita nggak kalah loh sama konser-konsernya yang lain. Si Avenged di luar negeri di Indonesia bisa jauh lebih bagus. Luar biasa pastinya ya. Dan juga mungkin Bang Rafael boleh kasih di spill sedikit nih ya tentang konser Avenged Sevenfold mendatang. Kira-kira apa sih yang disuguhkan untuk para fans di Indonesia dan juga untuk para pendengar dan pecinta Avenged Sevenfold gitu? Kira-kira apa yang berbeda dari konser-konser lainnya sehingga orang-orang harus datang ke Jakarta untuk nonton Avenged Sevenfold? Yang pasti sih mereka bilang sama saya sih antusias ya, antusias banget. Mereka punya sesuatu yang baru, mereka juga kangen banget sama fansnya di Indonesia, mereka juga merasa Indonesia itu sangat spesial. Bahkan mereka confirm dulu seperti biasa di Indonesia, baru ke tempat-tempat lain. Ya, jadi sampai saat ini saya juga belum tahu apa spesialnya, tapi dia berjanji sama saya bakal menampilkan sesuatu yang spesial. Oke. Semoga ya teman-teman ya nanti kita bisa melihat langsung seperti apa konser Avenged Sevenfold mendatang ya. Kita lanjut lagi deh, Bro Kenneth kali ya. Aku penasaran juga nih. Balik lagi kita akan membahas dulu. Nah, kira-kira nih dari Bro Kenneth sendiri, kalau ngelihat dari antusias pecinta musik keras di Indonesia, ya pastinya semakin hari itu kan semakin berkembang. Gimana caranya Bro Kenneth ini berperan menjembatani kebutuhan penggemar dengan juga peluang menghadirkan artis internasional seperti Avenged Sevenfold ke Jakarta? Ya, sedikit aja ya. Saya melihat Sedikit banyak boleh bebas. Enggak, saya kebetulan kan orangnya suka lupa. Jadi saya agak sedikit catat, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Ya, boleh. saya melihat bahwa teman-teman terutama bagi Deadbat ya, terutama bagi para pecinta Avenged Sevenfold, kita melihat ini adalah sebuah ekosistem, Mbak. Ekosistem yang tidak bisa kita remehkan, karena Indonesia ini kita lihat mempunyai basis penggemar musik yang sangat kuat, khususnya rock dan metal ya. Ketika ada kesempatan untuk membantu membuka akses ya, baik melalui komunikasi mungkin dengan jalan lainnya dan kolaborasi, saya berusaha mendorong kepercayaan dari pihak internasional, tentunya melalui Ravel Entertainment. Ya, saya menjalankannya dengan senang hati, tanpa pamrih, dengan perasaan yang bahagia dan senang intinya. Dan akhirnya yang buat saya ya terpenting ya teman-teman semua, bagaimana penggemar musik rock di Indonesia ini bisa mendapatkan pengalaman konser yang layak dan setara dengan standar internasional. Makanya saya garis bawahi ya, saya berkomitmen dan memutuskan untuk bekerja sama dengan Ravel Entertainment untuk mewujudkan semua itu. Luar biasa ya. Baik, kalau begitu mungkin teman-teman di sini juga udah pada penasaran ya. Bang Ravel boleh ya kita spill ya tentang tiket Avenged Sevenfold mungkin, ataupun more info lainnya yang bisa teman-teman dapetin, teman-teman media sebar, itu seperti apa, boleh nggak diceritain? Mungkin dengan kategorinya, seperti apa nanti di JIS dan lain-lain. Kalau kategorinya ada kurang lebih. Nah ini ada di belakang Bang. Nah kita sudah tampilkan bill ini. Pokoknya dari harganya tuh dari 600 ribuan lah, 600 ribuan nggak sih? Dari 600 ribuan
sampai paling mahal 2,5 juta. Jadi sangat-sangat affordable banget buat teman-teman yang biasanya cuman denger lagunya di warnet atau di YouTube, bisa nabung untuk nonton Avenged Sevenfold live secara langsung dengan panggung yang lebih spektakuler, tata cahaya yang lebih spektakuler, audio yang lebih bagus. Jadi mudah-mudahan bisa menghibur buat semuanya. Oke, baik, luar biasa. Teman-teman minta tepuk tangannya ya. Silahkan di capture gambarnya sebelah sana. Jadi teman-teman di sini, teman-teman media dan juga Deadbed sudah mendapatkan informasi yang lebih lengkap hari ini di press conference Raffle Entertainment ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak untuk semua hadirin yang sudah hadir. Ya, Bu Sinta terima kasih, Bro Kenneth terima kasih, Bang Raffle terima kasih, Pak Adi terima kasih banyak. Terakhir ya, sebelum kita kembali ke tempat duduk dan juga menikmati ramah tamah hari ini, kita mau undang fanbase-nya Avenged Sevenfold dari Deadbed Indonesia untuk maju ke depan ya. Kita mau undang dulu untuk ngobrol-ngobrol bareng dulu ya. Boleh minta tepuk tangannya teman-teman media semuanya? Oke. Boleh di estafet mic-nya? Oke. Ada berapa orang ini yang maju? Ada 2 orang. Boleh perkenalkan dirinya dulu mungkin teman-teman dari Deadbed Indonesia. Ada siapa di sini? Selamat siang teman-teman, Bapak semua, rekan-rekan. Perkenalkan saya Eki, perwakilan dari Deadbed Indonesia. Ada teman saya juga. Perkenalkan semuanya, saya Flo dari Deadbed Indonesia. Oke, teman-teman. Di sini kita udah happy bareng ya kan. Sudah tahu announcement-nya hari ini. Gimana kira-kira perasaannya teman-teman ketika tahu Avenged Sevenfold ini akan balik lagi ke Jakarta? Kalau perasaan dari fanbase gitu juga, antusiasmenya sih besar banget ya. Karena kan Avenged Sevenfold ini juga punya fanbase yang lintas generasi gitu ya, yang mengikuti perjalanannya gitu udah lama. Jadi sangat senang Bang Raffle bisa datangkan ke sini gitu. Iya, dan juga di tahun lalu M Shadow juga sempat bilang katanya mereka mau balik lagi di sini. Kedatangan Avenged Sevenfold tahun ini jadi kayak penepatan janji mereka gitu untuk datang lagi ke sini. Oke, tenang Kak, gak usah gemeter ya. Udah tahu Avenged Sevenfold jadi announce ya. Tenangin dirinya ya. Oke, Bro Kenneth. Bentar, Mbak. Boleh, kenapa? Kok makasih sama Raffle doang, minta sama saya. Sama Bapak juga terima semuanya. Orang saya punya inisiatif kok. Yang Raffle doang nih, makasih sama Kenneth gitu. Nah, sekarang balikin lagi nih pertanyaannya ya. Bro Raffle setelah Kenneth kanan putusin, baru milih Raffle kan gitu ya. Jelas dulu nih permainannya nih ya kan. Oke, nah sekarang aku tanya deh sama Bro Kenneth ya, mumpung ada fanbase-nya dari Avenged Sevenfold, ada Deadbed Indonesia nih, ya kan? Bro Kenneth sendiri kan sudah banyak ngobrol-ngobrol sama teman-teman pecinta musik rock gitu. Mungkin salah satunya ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman Deadbed Indonesia dari Bro Kenneth nih? Mumpung lagi ada nih, ya, lagi bisa ada kesempatan untuk ngobrol. Ya, terima kasih banyak Mas. Jadi saya melihat antusiasme penikmat musik keras di Indonesia ini luar biasa loyal ya, dan sangat luar biasa lah intinya gitu. Jadi saya mau menyampaikan bahwa kalian ini adalah inspirasi buat kami. Karena dasar itu saya kebetulan juga seneng lah dengan Avenged Sevenfold. Jadi musiknya itu easy listening banget, easy listening. Jadi kebetulan istri juga suka